Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fauzan dengan NIM 09224 090349. Saya dari Teknik Informatika Jakarta Global University. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Dan juga tentunya video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila Education yang diampu oleh Bapak Yupiter Yancik, SPDI, MPDI, ME. Oke, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi nih jika suatu negara itu tidak mempunyai sebuah aturan yang jelas, gitu ya? Dan apa jadinya jika pemimpin bertindak seenaknya, bertindak semaunya, dan hukum tidak ditegakkan, dan juga hak-hak rakyat diabaikan tanpa dasar hukum yang kuat? Sebuah bangsa bisa jatuh dalam kekacauan. Nah, itulah mengapa konstitusi itu menjadi penting dalam sebuah bangsa atau negara. Karena konstitusi juga menjadi penjaga arah negara, pengatur kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara. Dan di video kali ini saya akan membahas menjadi dua pertanyaan penting untuk konstitusi ini, gitu ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana konstitusi yang ada di Indonesia? Yang kedua adalah bagaimana konstitusi ini bisa mengatur sebuah negara atau sebuah bangsa. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu adalah bagaimana konstitusi yang ada di Indonesia. Tapi sebelum masuk lebih dalam tentang konstitusi, perlu kita ketahui dulu apa itu konstitusi, gitu ya. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Dan juga di dalam konstitusi terdapat pengaturan tentang, yang pertama ada struktur pemerintahan, yang kedua ada fungsi lembaga negara, yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga bukan hanya sekedar sebuah kumpulan pasal, tapi konstitusi juga adalah jiwa dan juga arah penentu dari sebuah negara, gitu ya. Dan juga Indonesia, kita masuk ke dalam materinya, yaitu konstitusi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri pernah mempunyai beberapa konstitusi yang berbeda. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Yang kedua adalah konstitusiris, yaitu Republik Indonesia Serikat yang terjadi di tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara yang ditetapkan tahun 1950. Dan terakhir, itu konstitusi yang digunakan hingga saat ini, yaitu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ada juga struktur konstitusi yang ada di Indonesia. Tadi kan kita udah bilang ya, konstitusi yang sekarang kita pakai itu adalah Undang-Undang 1945. Nah, Undang-Undang 1945 ini memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan yang memuat dasar negara dan cita-cita nasional seperti yang termuat dalam Pancasila. Yang kedua itu ada batang tubuh yang berarti berisi pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab dan 73 pasal sebelum diamandemen dan bertambah setelahnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut, yaitu ada kedaulatan rakyat, ada keadilan sosial, ada persamaan di depan hukum, kebebasan beragama, dan juga perlindungan hak. Dua prinsip ini menjadi penopang demokrasi di Indonesia dan menunjukkan bahwa konstitusi itu tidak hanya mengatur sebuah negara, tetapi juga melindungi warganya sendiri, gitu ya. Oke, jadi intinya di Indonesia itu kita punya konstitusi yang digunakan hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana sudah mengatur bagaimana sistem pemerintahan kita, lembaga negara yang ada di negara kita, dan juga hak dan kewajiban juga diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu adalah bagaimana konstitusi bisa mengatur sebuah negara atau bangsa, gitu ya. Oke, konstitusi itu bukan hanya sekedar simbol hukum, tadi kan kita udah bahas ya, tapi juga memiliki fungsi nyata dalam mengatur jalannya negara. Di antaranya itu ada mengatur struktur pemerintahan.
Konstitusi itu menentukan pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini penting agar kekuasaan tidak terpusat dan tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah menentukan mekanisme kerja sebuah negara. Mulai dari pemilihan umum, pembuatan undang-undang hingga proses pengangkatan pejabat negara semua diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Konstitusi Negara Indonesia. Yang ketiga ada menjamin hak dan kebebasan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak hidup, pendidikan, dan lainnya ya. Konstitusi itu menjamin semua aspek yang sudah disebutkan tadi. Yang keempat ada memberikan kepastian hukum. Tanpa konstitusi tidak ada aturan yang pasti. Semua hukum di bawahnya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang kita tahu di Indonesia itu banyak ya peraturan, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur dan sebagainya gitu ya. Nah, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka bisa dinyatakan peraturan tersebut itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah peraturan karena bertolak belakang dengan dasar dari hukum itu sendiri gitu ya. Jadi semua peraturan yang ada mulai dari UU, Perpu, Perda atau apapun itu harus berpacu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada mengatur hubungan antara rakyat dan juga negara. Jadi konstitusi itu bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyatnya. Konstitusi menyeimbangkan kekuasaan negara dan rakyat. Negara punya kekuasaan tapi tidak bisa semena-mena. Rakyat pun punya hak tetapi juga punya kewajiban. Jadi nggak boleh ya kalau misalkan ada pemimpin atau presiden yang semena-mena terhadap rakyatnya gitu ya. Jadi presiden itu memang harus mengurusi rakyat dan juga negaranya. Nggak boleh berbuat dengan keegoisan dia sendiri, kemauan dia sendiri. Jadi harus berdasarkan kebutuhan rakyat, berdasarkan apa yang rakyat inginkan. Pokoknya didasari dengan kepentingan rakyat kayak gitu. Oke, kita sudah membahas dua pertanyaan secara garis besar tentang konstitusi yang ada di Indonesia dan juga mengapa konstitusi itu bisa menjadi pengatur dalam sebuah bangsa atau sebuah negara. Oke ya. Kesimpulannya adalah konstitusi itu pondasi berdirinya sebuah negara. Jadi tanpa sebuah konstitusi itu mungkin tidak bisa disebut sebagai sebuah negara karena kalau tidak ada konstitusi memungkinkan untuk terjadinya sebuah kekacauan yang mengakibatkan negara menjadi tidak stabil dan bisa bubar gitu ya. Yang kedua adalah penentu arah pemerintahan. Jadi tujuan dari pemerintahan, tujuan dari sebuah negara itu juga bisa diatur di dalam sebuah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Indonesia memiliki tujuan yang diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi kita bahas gitu ya. Yang ketiga, ada pelindung hak rakyat. Jadi konstitusi ini berisi juga pasal-pasal atau aturan-aturan yang mengatur bagaimana hak-hak rakyat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi negara tidak bisa yang namanya tidak memberikan haknya, tidak memberikan hak rakyat kepada rakyatnya. Karena itu semua itu sudah diatur di dalam konstitusi yang ada di Indonesia. Yang kelima, maksudnya yang keempat, yaitu penjaminan hukum yang adil dan setara. Jadi sebenarnya konstitusi itu mengatur bagaimana hukum itu akan berjalan dengan adil dan setara. Jadi tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di Indonesia sendiri, konstitusi telah berkembang dari masa ke masa, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tapi satu hal yang pasti adalah konstitusi itu penjaga utama agar negara berjalan dalam koridor hukum dan keadilan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang konstitusi Indonesia dan peran pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa, konstitusi itu bukan hanya sebuah urusan pemerintah, tapi juga milik kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sampai jumpa dan selamat tinggal, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.